Didukung oleh Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Dewi Gita dan Trias. Betul sekali, tapi kita harus juga sapa penonton. Selamat Ya. malam para penonton yang ada di rumah, di studio, dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali, saya Shenada Mayana dan juga Agita Malika bisa menyapa Anda dalam kesempatan yang berbeda. Tentunya kami telah menyiapkan dialog yang sangat penting dan spesial pada malam hari ini. Dialog yang sangat luar biasa dan Yes. seperti tadi Shena yang sudah sebutkan bahwa tentunya sudah hadir di studio yang sudah menyaksikan juga. Kita ingin sapa juga teman-teman mahasiswa dari Telkom University. Tepuk tangan. Luar biasa. Wow, semangat kepahlawanannya ini harus terus keluar. Nah, itu dia seperti Yes. yang tadi sudah dinyanyikan oleh Dewi Gita dan juga Mas Trias, luar biasa, kaulah segalanya. Kata pahlawan tentunya ada di benak masing-masing ya. Ketika Betul. menyebutkan kata pahlawan, tentu Shena dan juga saya sudah memikirkan ada nama-nama yang terbersit di benak kita. Yes, betul sekali. Tapi kalau di tahun 2025 ini berbicara tentang pahlawan, ini bukan lagi tentang mereka yang berperang tembak-tembakan. Betul. Tapi pahlawan-pahlawan kali ini adalah yang memberikan impact bagi lingkungan sekitarnya. Betul, yang tentunya memberikan kontribusi. Dan pada malam hari ini pemirsa, TV One tentunya mengangkat dengan tema ataupun mengangkat program khusus spesial dengan tema Hari Pahlawan Nasional yang mengambil tema Tak Sekedar Kata, Tapi Jiwa dan Raga. Luar Agita, kita tidak akan lupa untuk mengenalkan siapakah pahlawan-pahlawan yang sudah datang di studio TV One Itu dia. pada malam hari ini. Sudah ada? Yes. Langsung? Betul sekali. Yang pertama akan kami perkenalkan ada, ini harus siap gerak nih, Ibda Purnomo sebagai anggota Polri Perawat ODGJ. Tepuk tangan. Selamat malam Pak Purnomo. Boleh digunakan mikrofonnya? Ya, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Purnomo dan juga datang Waalaikumsalam. bersama dengan Ibu, dengan istri. Selamat malam Ibu. Dan selanjutnya tentunya adalah mantan Komandan Lapangan RS Darurat COVID, Kolonel Laut Dr. Gigi Muhammad Arifin. Selamat malam Kolonel Arifin. Selamat malam Mbak, berjumpa kembali. Biasanya Berjumpa doorstop di Wisma Atlet dulu. Sekarang berjumpa langsung Sekarang di berjumpa sini. lagi. Sehat selalu. Sehat selalu. Yes. Agita, yang selanjutnya ini ada tenaga kesehatan pandemi COVID-19. Saat ini bekerja sebagai dokter spesialis paru di 3 rumah sakit di Jakarta. Ada Ibu Dr. Dia Handayani. Luar biasa. Selamat malam. Selamat malam dokter. Malam dokter. Dan selanjutnya sudah hadir juga guru sekolah khusus Negeri 01 Cilegon Banten, Bapak Nur Andi Asmara. Halo semuanya, Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak Adi. Agita, ada Oke. pahlawan yang masih di jalan menuju ke sini. Pantasan kursinya ini kosong di sebelah Yes, betul sekali. Karena ini adalah pahlawan yang biasanya memadamkan gedung yang terbakar, tapi juga memadamkan rasa bosan karena merupakan stand up komedian. Oh ya? Yes, ini ada Khairul Umam. Ini harus terlambat datang ke sini karena habis mengevakuasi ular. Habis mengevakuasi ular sudah ada di belakang kita. Ini adalah petugas pemadam kebakaran Kota Depok, Jawa Barat. Pak Umam. Halo Pak. Wah. Waduh, masih di perjalanan. Bang, kami tunggu ya di studio TV One, Bang. Katanya habis Mohon maaf mengevakuasi karena ular. tadi saya ada evakuasi ular dulu jadi agak telat ini datangnya. Waduh, oke, siap-siap Bang. Nanti kita tunggu. Hati-hati di perjalanan, tapi ularnya jangan dibawa ya Bang ya. Bahaya. Oh iya. Hati-hati di perjalanan. Nanti kita akan dengarkan ceritanya. Pastinya, tapi sambil menunggu Bang Khairul Umam ini, tentunya kita akan melakukan dialog yang spesial. Betul. Kalau kita ingat di tahun 2019, Agita, ini sangat kelam lah bisa dibilang karena Ya. COVID-19. Itu dia masa
COVID-19 ataupun Corona, tentunya pemirsa sudah mengingat itu adalah masa-masa yang sangat memilukan. Kita mengingat juga tentunya ada peran-peran yang besar di balik pandemi COVID-19 yang akhirnya bisa teratasi. Nah, salah satunya adalah narasumber yang tadi sudah kita perdengarkan, bagaimana perjuangan dari tenaga medis pada saat pandemi COVID-19. Kita akan saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu. Jumlah pasien positif corona pada hari ini kembali bertambah. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengapresiasi kontribusi tenaga kerja dalam menekan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini kembali mengadakan vaksinasi massal untuk tenaga kesehatan. Pemirsa, seorang tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan, Jawa Timur meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Perjuangan tim medis sebagai garda terdepan dalam menangani pasien virus corona patut diapresiasi. Di tengah wabah mematikan itu, tim medis berjuang sekuat waktu dan tenaganya. Tahun 2020, COVID-19 menjadi penyebab kematian ke-6 tertinggi di dunia dengan angka kematian mencapai 1.800.000 dalam tahun 2020 dan terus meningkat di tahun 2021 hingga mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk itu, kita bisa melihat bahwa di Indonesia pun kita mengalami kesulitan yang sama dan Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara sebagai negara penyumbang kematian akibat COVID yang cukup tinggi. Kita sangat mengapresiasi tentunya jasa dari Dr. Diah ini, tapi sebelum mulai dialog, katanya Dr. Diah ini membawa kenangan-kenangan masa lalu nih. Oke. Alat-alat kesehatan waktu zaman COVID-19 kemarin. Nah, kita sudah lihat. Dokter, mungkin bisa ditunjukkan ya, ini tanpa bermaksud untuk merecall atau mengingatkan kembali momen-momen yang begitu tragis. Tapi mungkin dokter bisa menunjukkan ya, apa-apa saja sih sebenarnya barang-barang peninggalan begitu. Sambil boleh digunakan mikrofonnya, dokter. Sebenarnya barang-barang ini tidak hanya sekedar barangnya ya. Ini masih tersimpan di rumah sakit karena ini saya ambil dari rumah sakit karena rumah sakit tetap standby untuk berbagai kasus infeksius yang memang harus kita tangani. Oke. Nah, ini adalah hazmat yang sering kita pakai, saya berdiri kali ya. Seperti yang sudah ditayangkan ya. Petugas medis saat itu harus pakai ini dan harus boleh semuanya berdiri, tertutup. Dokter? Ya, nggak apa-apa. Semuanya harus tertutup dan kadang-kadang kita harus menggunakan ini berjam-jam. Termasuk juga para perawat ya Pak. Jadi ketika kita memakai ini, karena ini juga lumayan mahal ya, biasanya kita pakai bisa 6 jam. Bahkan mungkin kalau yang di Wisma Atlet sampai berjam-jam ya Pak. Sampai apalagi berjam-jam para ya? perawat gitu ya. Karena di selain ini tentunya kita menggunakan masker yang memang harus tertutup rapat. Terus kemudian mungkin ini semua orang udah tahu ya. Jadi kita pakai helm. Saya bilang saya disuruh bawa helm yang ada tinggal tersisa ini face shield gitu ya. Dan ada satu hal yang menarik kenapa saya juga berkenan membawa ini. Karena selama zaman Covid teman-teman SMA saya mengumpulkan dana untuk membuatkan hazmat ini gitu ya. Teman-teman kuliah dan sebagainya gitu. Orang-orang banyak sekali yang mengirimkan hazmat ini bagi saya gitu untuk bertugas ya. Jadi terasa sekali solidaritas. Jadi hazmat ini bukan hanya untuk gagah-gagahan tapi untuk melindungi kita, tapi banyak sekali seluruh masyarakat juga ingin melindungi dokternya. Luar biasa, terima kasih banyak dokter yang tentunya sudah menunjukkan bagaimana kemudian perjuangan langsung dari para garda terdepan pada saat pandemi COVID-19. Layak begitu ya Shena untuk disebutkan bahwa memang tenaga medis, para dokter ini disebut sebagai pahlawan. Tapi dokter mungkin bisa berbagi cerita ya, pada saat itu ketika mendapatkan penugasan, bagaimana mungkin secara mental mengetahui penyakit yang tidak jelas begitu ya, tapi harus berjuang apalagi nyawa taruhannya dok. Belum diketahui obatnya? Belum diketahui obatnya. Ya memang pertama untuk pada waktu kasus-kasus awal memang jujur sebagai manusia gitu ya wajar tetap ada rasa ketakutan gitu ya. Ada rasa ketakutan karena penyakit-penyakit seperti ini sebenarnya sudah pernah ada kan. Sudah pernah ada dan mematikan. Apalagi begitu mengetahui bahwa ini virusnya adalah virus corona gitu ya. Yang sebelumnya kan sebelum COVID ini ada virus corona yang namanya Middle East Respiratory Syndrome. Dan itu angka kematiannya mencapai 70%.
Kemudian juga saya ingat beberapa belas tahun sebelumnya juga kita menghadapi avian influenza yang itu angka kematiannya 90%. Berarti tenaga medis ini juga sudah tahu resiko-resikonya? Sudah tahu. Jadi dan waktu itu kan belum ketahuan dan banyak sekali berita di Cina ya, terutama yang awalnya COVID, ada dokter yang pertama kali menyebutkan kasus COVID itu juga meninggal gitu. Jadi jujur kita meskipun kita tenaga medis, kita sangat juga sebagai manusia kita sangat takut. Makanya waktu awal-awal yang pertama ada semacam tetap karena takut tapi kita harus bertugas ya kita berusaha aja menggunakan segala macam atribut ini ya APD ini ya dengan seketat-ketatnya gitu. Itu yang mungkin kita tanamkan tapi ya jangan lupa juga saya sampai berdoa dan berusaha menjaga wudhu. Itu mungkin yang jadi salah satu tameng. Baik, dokter. Ketika saat itu memang kita harus menjaga jarak semuanya, tapi dokter malah mendekat. Bagaimana sih saat itu? Apakah ada momen yang sangat diingat dalam perjuangan dalam kesunyian apalagi itu? Keluarga juga mungkin jangan-jangan khawatir karena Betul. tenaga medis kan yang paling dekat dengan COVID ini. Ya memang satu hal ya, ketika di rumah sakit saya harus mendekat dengan pasien, itu perlu ya. Yang jelas tidak hanya memakai hazmat, makanya saking kita juga khawatir. Setelah pakai hazmat, pakai masker, biasanya saya juga menggunakan plester gitu. Jangan sampai ada yang ada celah-celah gitu ya. Jadi pakai plester. Sampai kalau saya ingat tuh waktu awal-awal ya, banyak sekali bekas plester di wajah saya gitu karena saking seringnya. Karena saking seringnya dan kita berusaha untuk jangan sampai ada kebocoran. Tapi memang halnya jadi menyedihkan karena di rumah kita jaga jarak. Oke, keluarga juga berarti disuruh untuk menggunakan masker untuk tidak berinteraksi. Pertama mengurangi interaksi. Jadi menggunakan masker, kemudian juga ada sih satu hal yang menyedihkan gitu ya. Saya ada orang tua di rumah, ada ibu saya. Jadi kadang-kadang ibu saya yang saya suruh pakai masker. Jadi kalau mau menemani saya makan gitu dan kita jarang makan bersama. Karena kan itu juga salah satu sumber penularan waktu itu ya. Jadi jadi di rumah sakit kita mendekat pada pasien, di rumah kita menjaga jarak tetap dengan keluarga. Yang kadang-kadang juga menimbulkan stigma ya. Jadi ketika tahu COVID gitu dan ada ini COVID, waktu awal-awal kan masyarakat susah gitu ya. Jadi agak-agak tetangga juga agak khawatir gitu ya. Jadi apalagi waktu itu program DKI Jakarta ada juga penyemprotan rumah-rumah. Nah rumah dokter selalu menjadi bagian yang disemprot lebih sering gitu. Keluarga waktu itu juga ada yang apakah entah dijemput kemudian akhirnya dirawat begitu. Keluarga saya juga ada yang terkena dan waktu itu bersamaan gitu ya. Ada ibu saya kena COVID, bapak saya, suami saya itu kena COVID. Sedihnya ya memang waktu itu lagi tinggi-tingginya kasus ya. Jadi ketiga orang ini dirawat di saat yang bersamaan di rumah sakit yang berbeda, tidak dirawat oleh saya. Tiga-tiganya tidak ada yang saya rawat. Dokter tidak bisa merawat keluarganya sendiri. Iya, banyak sekali dokter yang waktu itu juga nggak hanya saya ya saya rasa. Tapi alhamdulillah saya ingat ketika ayah saya sakit, saya ingat almarhum Jenderal Doni Monardo. Dia tahu ayah saya sakit. Beliau mengirimkan ambulans untuk menjemput ayah saya. Kemudian untuk ibu saya, dinas kesehatan menelepon saya. Ini perlu dievakuasi, dikirim ambulans untuk menjemput ibu saya. Jadi saya banyak sekali berterima kasih ya. Kalau kita di sini dikatakan pahlawan, sebenarnya semuanya pahlawan. Tadi semua warga juga menjadi pahlawan. Kalau enggak, tidak mungkin kita sudah berhasil keluar dari COVID secara bersama-sama. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Diah Handayani. Ini salah satu pengorbanan yang sangat luar biasa tentunya. Dan kita akan bergeser kepada Kolonel Arifin. Nah, tadi kalau kita sudah mendengar ya bagaimana perjuangan langsung dari dokter, ini juga kemudian komandannya, apalagi tadi dokter dia sempat menyebutkan pertama kali COVID datang langsung dari Wuhan, Cina. Betul. Inilah ternyata yang kemudian menjadi komandan pada saat pertama kali COVID datang di Indonesia di Natuna. Kita akan saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu pemirsa. Sehat-sehat di sana. Sehat deh semua. Adiknya Oja. Doain terus ya Pak. Iya, papa mama semua doain.
Bapak juga ngedukung kok. Mohon doanya selalu ya, Mal. Awal Februari ya penunjukan pertama yaitu Batalion Kesehatan 1 Marinir yang waktu itu saya selaku komandan batalionnya. Jadi itulah titik pertama awal TNI Angkatan Laut ya dalam hal ini tim Satgas yang utama untuk menangani untuk karantina isolasi WNI yang dari Wuhan itu udah dimulai dari awal pertama kali masuk ke Indonesia lewat Natuna. Pertama kali pemirsa tentunya COVID-19 masuk ke Indonesia melalui WNI yang berada di Wuhan, China, kemudian dievakuasi langsung ke Pulau Natuna. Inilah kemudian Kolonel Arifin yang bertugas sebagai salah satu komandan batalion kalau tidak salah ya, Betul Pak sekali. Arifin. Betul. Luar biasa. Di saat dunia dilanda ketakutan, Pak, Ibu Pertiwi memanggil Bapak. Bagaimana, Pak, waktu itu? Terima kasih sebelumnya. Jadi sekali lagi memang itu perjalanan yang berat ya. Sekali lagi saya appreciate untuk seluruh relawan COVID-19 Wisma Atlet dimanapun berada. Memang yang terpusat adalah di Wisma Atlet Kemayoran. Saya anggap semua pahlawan dan memang ada yang meninggal, 6 orang di Rumah Sakit Darurat COVID sebagai tentunya pahlawan pandemi ya. Jadi memang pertama kali dari Wuhan itu dievakuasi memang kebetulan Batalion Kesehatan 1 Marinir waktu itu selaku saya komandan batalion ya. Kemudian kita memang punya yang disampaikan dokter dia tadi ada APD, memang kita mempunyai ini senjatanya. Senjata ini jadi ini senjatanya ya. Ini senjata. APD dan ini kemudian face shield ya. Ya, oke, face shield juga. Jadi kita waktu itu punya ini senjata ini 36 set ya. Jadi tentara waktu itu kita perang dengan virus ya, bisa kita sebut perang ya, karena memang sejatinya kita nggak pernah tahu ya, itu musuh yang tidak terlihat kemarin. Ya. Jadi dengan modal APD 36 set yang hanya dimiliki. 36 set? Ya, hanya 36 set alat pelindung diri. Ini pun sebenarnya waktu itu di tempat lain pun juga susah. Jadi hampir memang Kemenkes pun sedang mencari kan waktu itu ya. Kemudian satuan kami punya Batalion Kesehatan 1 Marinir ya, karena kita latihan untuk Nubika juga. Jadi ini kita dan tidak pernah mengira ya, tidak mengira bahwa ternyata ini sebagai senjata awal kita, senjata awal untuk menangani COVID-19 yang ke Natuna itu. Jadi dengan modal 36 APD ini otomatis hanya 1 peleton yang kita berangkatkan untuk ke Natuna untuk karantina dari Pak WNI yang dari Wuhan yang dikarantina di Natuna. Oke. Baik. Ya. Baik. Nah ini juga adalah satu bentuk patriotik. Betul. Di mana Bapak Muhammad Arifin ini sempat menolak untuk dipindahkan. Pak, boleh diceritakan Pak? Ya, karena ternyata juga bertugas menjadi kolonel atau menjadi komandan lapangan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, betul ya? Jadi gini, jadi pertama kali tugas ini kan, tugas adalah suatu kepercayaan ya. Tugas adalah suatu kehormatan. Kehormatan adalah suatu kepercayaan lah ya. Jadi itu yang kita pegang ya selaku Tentara Nasional Indonesia, prajurit ya, atas perintah ya. Mungkin orang pertama kali juga melihat Wuhan yang bergelimpangan jatuh. Nah, mengerikan sekali. Mengerikan juga. Saya sebagai tidak tertebak itu penyakit apa, kemudian tiba-tiba meninggal, siapa yang nggak takut kan gitu. Tetapi saya selaku komandan batalion Kesehatan 1 Marinir waktu itu memang menyampaikan ke seluruh anggota kami bahwa kita itu mati sudah diukur, saya sampaikan. Mati bisa dimanapun saya bilang. Jadi kita juga Tentara Nasional Indonesia, saya sampaikan kontrak kita adalah nyawa untuk negara dan bangsa ini. Makanya jargonnya apa Pak waktu itu? Jargonnya, jadi kita bikin memang pasti relawan sudah tahu semua di Wisma Atlet bahwa kita jargonnya adalah pantang pulang sebelum corona tumbang.
Pantang pulang sebelum pulang ketumbang. Jadi memang mereka saya doktrin untuk melupakan keluarganya. Memang di Wisma Atlet 2 kali lebaran ya, mereka tidak pulang ya. Puasa di situ juga. Baik. Lebaran di situ juga, dan alhamdulillah mereka relawan-relawan yang patriotisme yang sangat tinggi sekali untuk negara dan bangsa ini. Termasuk Pak Arifin juga sudah berapa lama, sampai 6 bulan kah tidak pulang atau kalau lama kita kan mencari ya? 2 kali lebaran. Jadi awal-awal pandemi memang saya 6 bulan itu tidak pulang dulu karena tahu sendiri kan, saya komandan Satgas di lapangan lah, yang banyak virus tentunya di situ. Di saat saya pulang, tetangga-tetangga saya semua protes pastilah. Oh, itu Pak Arifin pulang itu hati-hati itu, virus. Saya menghindari hal-hal seperti itu karena saya juga punya keluarga, saya punya anak, punya istri juga. Memang kita jaga lah, benar-benar kita jaga memang karena memang sumber virus yang ada di Wisma Atlet waktu itu ya, pasien sampai 12.000. Sampai penuh itu, satu tower itu 3.000. Saya ingat betul waktu itu. Ya, ingat ya, mbaknya salah satunya yang biasanya mewawancarai. Kalau media juga banyak yang kemudian juga. Ya, awak media banyak sekali juga. Di Ya, Wisma Atlet. Betul. Tapi waktu itu berarti Pak Arifin sendiri juga pernah terkena positif COVID-19. Dan ceritanya juga katanya anaknya ini nangis. Anaknya sampai menangis karena ayahnya terkena COVID-19. Ya, jadi gini ya, saya bilang tentara juga manusia, saya bilang. Jadi ada rasa takut itu wajar sekali, tapi itu hanya boleh kita rasakan sendiri saja, tidak disampaikan ke orang-orang. Wah saya takut, wah malu kan prajurit takut. Kita taruhannya memang nyawa kan, petarung lah. Jadi memang, tetapi mungkin karena setegar-tegarnya seorang ayah ya, jadi memang saya menyampaikan waktu itu positif pertama kali di Wisma Atlet itu, saya hanya WA istri saya. Bun, saya ayah positif gitu aja. Kemudian itu tengah malam ya, WA itu jam 1 dini hari lah. Mungkin itu kebaca sama anak saya yang perempuan gitu lah. Kebaca, karena kan bisa terlihat kan itu yang notif itu kan gitu. Ayah positif COVID. Itu begitu baca itu anak saya langsung histeris yang cewek itu. Langsung nangis seketika itu juga. Langsung menangis seketika juga, saya langsung video call. Bahwa ayah baik-baik saja. Karena memang anggapannya waktu itu anak saya masih SMP, masih kelas 1 lah ya. Anggapannya kalau positif meninggal kan gitu. Memang kan waktu itu kan memang orang yang positif itu kebanyakan karena awal-awal pandemi itu banyak meninggal. Saya ingat banyak sekali. Betul sekali. Sehingga, tapi sempat membuat mental Pak Arifin berarti juga kena juga karena sampai anak sampai histeris seperti itu. Ya, jadi saya sebagai manusia normal ya meneteskan air mata, tetapi tidak di depan kamera, jadi aman. Jadi saya meneteskan air mata sendiri lah. Artinya itu sebagai wajar seorang orang tua, sebagai ayah, kemudian ingat yang sudah lama nggak berjumpa ya, karena saya mulai dari Natuna kemudian ke Pulau Sebaru ya, tentunya itu di bawah Satgas Kokab Wilhan waktu itu ya, jadi satuan Satgas di bawah Kepala BNPB, Pak Doni Monardo, kita beri beliau benar-benar sebagai pahlawan ya, karena saya anggap beliau itu sakit tapi tidak dirasa, dan akhirnya beliau meninggal dunia, dan kita doakan mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Tuhan dan amal baiknya diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Merinding kita dengarnya ya, dengar cerita perjuangan dari Pak Muhammad Arifin ini. Tapi bertepatan dengan Hari Pahlawan, katanya juga Pak Muhammad Arifin ini sempat ingin membuat monumen COVID-19. Pak, boleh diceritakan Pak? Mengabadikan peristiwa bersejarah. Betul dan juga sekali. Para perjuangan dari para tenaga kesehatan dan juga yang bertugas termasuk TNI juga. Betul. Jadi ini kan satuan tugas kan gabungan ya, jadi pentahelik ya, terdiri dari Satgas, satuan tugas TNI, ya, ada Polri, kemudian ada BNPB, kemudian ada BUMN ya, PUPR, termasuk tokoh masyarakat, pengusaha, jurnalis, ya salah satunya juga. Jadi semua bekerja sama, membahu-membahu gotong royong untuk mengatasi pandemi. Terutama relawan ini memang nyawa yang dipertaruhkan ya, relawan sipil, mereka ribuan orang ya. Mulai dari awal masuk sampai ada yang 2 tahun nggak pulang, ada. Jadi benar-benar dari Nias, dari Sabang sampai Merauke, ini relawan terdiri perawat, ada dokter juga ya. Kemudian yang non
medis juga ada, yang cleaning service, yang sampai membersihkan kloset itu sampai dia peluk pakai APD itu foto-fotonya itu. Jadi kita beri applause untuk mereka, juga merupakan benar-benar pahlawan juga yang sebenarnya perlu diapresiasi. Kemudian terkait itu tentunya kita bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghormati jasa pendahulunya ya termasuk sudah ditetapkan para pahlawan yang kemarin ditetapkan, kemudian yang tentunya kita juga tidak melupakan jasa-jasa nakes, para nakes ini tentunya harus kita bentukkan sebuah minimal monumen. Saya sudah pernah sampaikan waktu ke Bapak Presiden Jokowi, pernah saya sampaikan dan beliau setuju waktu itu. Baru didesain ya, udah perlu proses desain, tempatnya sudah ada, ditentukan di pojokan situ di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang sebentar lagi akan dihuni orang-orang ya, nanti akan di taman pojok itu. Ya mungkin insya Allah nanti ditindaklanjuti, nanti insya Allah kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo tentunya kami mengharapkan dari seluruh relawan, kan ribuan jumlahnya, mereka berkeinginan menyampaikan ke kami untuk bisa adanya sebuah monumen sebagai pengingat ya, sebagai pengingat bahwa pernah terjadi yang hal ini adalah peristiwa sejarah karena seluruh dunia mengalaminya dan bahkan menimbulkan semua ekonomi tidak bergerak. Ya, jadi ini salah satu monumen yang mungkin perlu dibikin, dan saya yakin nanti insya Allah kalau Bapak Presiden Prabowo, saya yakin beliau waktu itu jadi Menhan, waktu pandemi beliau Menhan, dan saya yakin beliau masih ingat betul. Mudah-mudahan nanti kita desain ulang, kemudian Bapak Presiden nanti setuju untuk nanti dibikin monumen, karena memang ada 6 orang yang meninggal Mas di Wisma Atlet, di relawan sipil. Jadi jangan dilupakan begitu saja, mereka nama-nama mereka harus ditempelkan di situ karena keluarga mereka juga masih ada sampai sekarang. Dan mereka menyampaikan ke saya untuk menyampaikan dalam salah satu forum ini, mereka pengen adanya monumen, dan itu sebagai lesson learn, sebagai pengingat kita juga. Perlu juga di situ mungkin ada galeri, nanti barang-barang ini termasuk ini. Ya, termasuk semua yang termasuk terkait dengan pandemi bisa ditaruh di harapan kita bersama tentunya. Terima kasih Pak. Semoga cepat terrealisasikan dan jasa para pahlawan ini bisa dikenang melewati monumen tersebut. Sebelum kita melanjutkan, kita akan panggilkan rekan-rekan Polri dan TNI bersinergi pada malam hari ini. Yang tadi kita tunggu-tunggu. Tadi istilahnya ada jargon pantang pulang sebelum corona tumbang. Kali ini ada istilah pantang pulang sebelum padam. Jargon apa itu? Apalagi kalau bukan pemadam kebakaran. Kita panggilkan Bang Khoirul Umam. Sebentar, sebelum tepuk tangan. Sebelum tepuk tangan, Agita. Ya. Ini ularnya nggak dibawa kan? Enggak, Pak. Enggak ya? Aman, Pak, itu aman. Oke, silakan duduk. Jadi nanti di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana tidak hanya memadamkan api, Shen. Yes. Tapi juga ternyata ada banyak misi penyelamatan yang di luar nalar. Bahkan tidak wajar. Tidak wajar. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Bahkan sampai pala bocah nyangkut di kaleng waper. Belum lagi ibu-ibu random minta tolong. Itu ayam saya tangkepin, tolong. Harap menepi. Ambil kiri. Mohon beri jalan, Pak. Mohon beri jalan, Pak. Bapak minggir, Pak. Ambil kiri, Pak. Ambil kiri, Pak. Pak. Kasus aneh yang pernah ditanganin. Oke, mulai dulu Bang dah. Ya, gua nih ya. Gua kasus yang paling aneh adalah gua pernah diparanin bocah, dipintain tolong sama dia gara-gara matanya kelilipan.
Kelilipan apaan lu? Kelilipan ban mio. Berarti gua sekarang dari ibu-ibu dah. Gua dulu pernah didatangin ibu-ibu ke kantor, dia minta dibukain tutup skincare. Buset, berarti di kemari belum bedakan itu ya kan? Atas atau bawah deh agak. Gak apa-apa, dobrak aja di slot doang kok pintu atas. Saya dobrak aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, yang paling atas aja Pak, yang atas kan itu atas bawah. Ibu-ibunya di dalam. Takut ada ularnya, rumahnya dikunci. Pemirsa, Anda kembali bersama kami, tentunya sudah kedatangan tamu istimewa yang baru nih, Khairul Umam. Yang jauh-jauh tadi kita sudah live langsung di perjalanan, sekarang sudah muncul di sini. Ini profesi yang berani, yang berbahaya, tapi nggak bisa dipungkiri Bang, kadang juga lucu sih Bang. Kadang juga bikin ketawa juga sih Bang. Itu ya, hebat ya. Iya, katanya pernah ada pengalaman cari ular di rumah ibu-ibu 8 jam, itu bisa diceritain Bang? Boleh digunakan mic-nya? Ya, sebelumnya izin para komandan, ibu semuanya dan para tamu undangan bicara masalah yang pernah 8 jam saya ketahan di rumah ibu-ibu itu. Jadi si ibu-ibu ini udah lansia. Dia tuh sekitar 75 tahun sampai 80 tahun. Dia mau, kronologi ternyata dia tuh mau buang air besar. Setelah buang air besar, dia ngelihat ada sesuatu yang tenggelam. Dia meyakini kalau itu ular. Cuma kan kayak nggak sadar tuh, mungkin di sini pernah gitu ya, buang air besar tuh nggak kesiram semua, ada yang balik lagi kan. Nah, saya nggak tahu Mas. Nah mungkin agak terlalu spesifik ya. Karena memang pada saat itu sampai kita bongkar kloset duduknya waktu itu. Wow. Sampai diri klosetnya. Ya. Apa itu udah disiram tapi? Udah disiram, udah dibongkar segala macem, sampai akhirnya dia tuh manggil tukang sedot WC. Dia manggil tukang sedot WC, setelah tukang sedot WC itu datang, nah begitu itu kesedot, si ibunya nanya, emang bener ini ularnya udah masuk, kata dia gitu. Tadi ibu ngeliat kan pas sedot WC-nya nyedot, selangnya geter, nah itu perlawanan dari ularnya Bu, nggak mau disedot. Akhirnya saya bilang gitu aja dah. Aduh. Tapi akhirnya Akhirnya ibunya menyadari bahwa itu bukan ular. Akhirnya karena memang udah buktinya semuanya nggak ada ular sama sekali. Akhirnya saya nelpon rekan saya yang di kantor. Karena kalau kasusnya ibu-ibu seperti itu Bu, izin. Itu dia nggak bakal percaya kalau bener-bener ularnya ada apa enggak gitu. Wujudnya ada apa enggak gitu. Nah cara meyakininya adalah telepon teman saya yang di kantor, saya telepon, saya suruh bawa ular kecil di kantong. Terus masuk ke kamar mandi, pura-pura ngeluarin ular. Nah ini Bu ularnya sama duit 1000-an ke bawah gitu. Sangat spesial treatmentnya Ya. berarti. Luar biasa ya. Kita tuh begitu sampai akhirnya biar si ibunya benar-benar tenang nyaman gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi pemirsa, ketika tadi sudah melihat ya bagaimana Viti yang menunjukkan bahwa tugas pemadaman tampaknya berbahaya. Tapi ketika Mas Umam ini bisa mengemasnya tugas-tugas berbahaya itu menjadi sesuatu yang lucu. Jadi hal-hal yang berat ini bisa dikemas dengan yang lucu ya. Bang, pernah evakuasi apa lagi sih Bang? Yang aneh-aneh Bang? Yang aneh-aneh lah. Evakuasi yang aneh Mas sebenarnya ya. Kuli katanya? Hampir banyak ya. Yang ada anak kecil datang ke kantor saya tuh kondisi jarinya tuh nyangkut di lubang gayung. Di lubang gayung? Iya. Emang di gayung ada lubangnya? Nah berarti ibu pakai shower nih bukan? Ketahuan. Ya. Jadinya ketahuan kita. Jadi gayung tuh di gagangnya kan ada lubangnya Bu tuh. Nah nyangkut di sana gitu. Datang ke kantor dia sama bapaknya. Bapaknya ngomong tolongin saya kata dia. Anak saya kesian banget nih setiap saya cebok kudu ngikut katanya gitu. Akhirnya dia datang. Sebenarnya gampang banget saya lepasin itu cuman saya minyakin saya tarik. Oh sesimpel itu ternyata. Simpel itu. Dan yang lebih anehnya lagi adalah saya yang lepasin itu nggak sampai semenit Mbak. Tapi dengan perjalanan dia dari rumahnya ke kantor saya itu 10 menit. Nah itu tuh, maksudnya dari 10 menit perjalanan itu masa nggak kepikiran buat dicobain kan? Iya. Gitu akhirnya ya udah. Ya gitu mungkin karena panik atau apa. Dan memang kebanyakan masyarakat yang minta tolong sama kita tuh cuman perkara mereka tuh panik. Panik terus akhirnya berpikir mana nih yang cepat. Dan biasanya yang dia ngeliat damkar ya udah akhirnya kita sebagai damkar sambil standby di kantor nunggu adanya kebakaran, nunggu adanya musibah-musibah yang memang harus kita tangani gitu.
Akhirnya ketika ada warga datang minta tolong ya kita merespon gitu. Tapi selalu datang meskipun seaneh apapun panggilan-panggilan itu. Oh enggak. Saya pernah dipintain tolong buat ngusir orang, nyembuhin orang kesurupan, saya tolak. Oh gitu? Iya. Jadi juga sih. Iya. Awal mulanya seperti apa? Kok bisa yang dipanggil malah damkar? Nah itu saya nggak tahu tuh, mungkin dia berpikir bahwa setan tuh terbuat dari api kali. Apa gimana saya nggak tahu tuh. Ya saya nggak tahu tuh Bu. Tidak bisa dipadamkan, jadi harus panggil damkar. Ya, nah itu sampai akhirnya saya bilang udah itu mah ustadz aja gitu. Akhirnya ditolak. Iya ditolak. Terus pernah jam 12 malam ada ibu-ibu minta tolong buatin prakarya anaknya SD. Wow. Ada yang pernah seperti itu Mas Bu. Itu ditolak juga? Ditolak sama kita. Jadi sekiranya memang yang tidak memungkinkan tugas buat kita gitu dan sekiranya nggak membahayakan nyawa itu pasti kita kita tolak. Tapi dengan cara perlahan gimana caranya dengan penolakan kita si ibu atau si orang ini nggak sakit hati gitu. Oh, oke. Pernah juga mengevakuasi kuli katanya. Oh iya. Itu bahaya tuh kalau yang itu ya. Jadi kalau kuli itu, jadi si kuli ini pernah dia mungkin kecapean di atas. Kecapean di atas dia sampai akhirnya pingsan di atas tempat dia kerja tuh steger ya namanya ya. Oh ini kuli bangunan ya? Kuli bangunan. Itu dia sampai akhirnya kita satu regu itu evakuasi dari stegernya itu untuk ditaruh di ambulan dan dibawa ke puskesmas dan rumah sakit seperti itu. Oh, oke. Tetapi dari banyaknya hal aneh yang memang dialami oleh seorang damkar ini, sebenarnya gimana sih perasaan abang sendiri ketika harus melakukan atau menolong hal-hal aneh tersebut? Apa kesel gitu? Aduh ini kan di luar tupoksi kita, ini di luar job desk kita. Kenapa sih kita harus mengiyakan permintaan-permintaan absurd ini? Iya, yang di luar itu ya sebenarnya sih kalau saya pribadi ya nggak tahu tuh kalau rekan-rekan saya yang di sana gitu. Kita sebenarnya semuanya ini punya untuk tugas-tugas yang memang di luar tupoksi. Kalau saya pribadi berpikiran bahwa daripada kita di kantor diem gitu. Kita di kantor diem bengong atau kita kan biasanya nih piket tuh 24 jam. 24 jam. Biasanya 3 jam kita pakai buat latihan, 3 jam lagi kita pakai buat ngecek alat. Isinya waktu luang tuh kita pakai standby apa segala macam. Ketika ada warga minta tolong yang sekiranya nggak terlalu merepotkan kita dan nggak terlalu effort, makanya kita bantu. Makanya ada kan tuh kesampean sampai ada anggota damkar ngambilin rapot. Oh ada nah iya ada. Memang orang tuanya nggak ada? Nah saya nggak tahu dah itu. Ngambil rapot, tapi SPP-nya mah bayar sendiri dia enggak kayaknya dah. Nah itu ya. Siapa yang pernah mengambil rapot? Jangan-jangan ada yang di situ karena hadir juga ada Mas Rifai, ada juga Mas Syarif. Kita boleh kasih tepuk tangan ya. Coba rekan-rekannya kira-kira ada pengalaman lucu kayak rekannya nggak nih? Jangan-jangan sama absurdnya ternyata ya. Kita coba, silakan Mas. Mungkin Mas Rifai dulu silakan. Mas Rifai ada pengalaman apa sih sebenarnya? Ya, berkaitan dengan tadi Mas Umam awal cerita ya. Itu waktu saya standby di kantor itu ada ibu-ibu datang ke kantor. Dia nanya, Mas ini unit mobil pemadam kebakaran ini bisa nyedot ya? Kata dia gitu. Saya jawab, oh emang bisa nyedot karena buat nyemprot air kan, jadi buat nyedot air. Yeah. Akhirnya bisa tolong ke rumah enggak Pak? Saya bilang, mau nyedot air apa ya? Terus dia jawab, saya curiga nih air apa nih kan, apa air kolam kan gitu. WC saya mampet Mas, gitu. Oke. Malah disuruh sedot WC. Iya, akhirnya saya jelasin gini Mbak, Bu, takutnya ketika saya sedot nanti saya padamin, apinya padam, baunya itu kemana-mana, takutnya begitu. Akhirnya mohon maaf gitu. Itu semakin jauh berarti dari tugas seorang damkar sendiri ya. Iya. Ini kan berarti ada trust dari publik, ada kepercayaan dari publik. Bang, apa-apa damkar, gimana nih Bang responnya? Ya kalau saya pribadi ya, kalau semuanya ke damkar ini, kalau saya pribadi seperti yang saya awal bilang, kalau misalkan memang itu enggak terlalu makan energi atau mengganggu waktu kerja kita ketika nanti ada yang bersangkutan dengan nyawa, ya itu masih bisa kita bantu. Cuma kalau bisa mah ke yang lain aja, maksudnya yang berhubungan aja gitu. Kayak pernah ada yang kelilipan tuh Bu, salah satunya yang tadi, yang saya bilang. Yang tadi ada di video itu ya. Iya, yang tadi ada di video, itu pada saat dia datang ke kantor, saya tanya kenapa kepikiran kantor damkar. Jadi dia tuh waktu itu berhenti di depan minimarket. Oke. Dia berhenti di depan minimarket, matanya kelilipan. Terus dia ngebuka TikTok. Kata dia damkar bisa nanganin kesehatan. Kok bisa sampai lilipan sambil bisa buka TikTok? Nah itu dia Bu. Saya pikir,
kata saya ke puskesmas aja gitu kan. Atau dia bisa ke minimarket itu beli obat tetes mata kan bisa ya. Bisa ya. Minta dipakein, akhirnya sama teman saya disuruh ke Indomaret buat buat ngebeli obat tetes mata. Mau saya di sananya dipakai nama kasir kan bisa ya. Balik lagi. Nah itu tuh saya nggak ngerti, mungkin ya itu sih masyarakat tuh udah percaya dan mereka itu mikir cepet, apa nih yang cepet, damkar. Keren. Keren sekali, dari ini juga Agita merupakan bentuk trust masyarakat. Ini adalah pahlawan masa kini. Keren, pahlawan masa kini. Tadi sudah Mas Rifai sudah cerita, mungkin sekarang Mas Syarif juga bisa berbagi. Mungkin gak harus lucu ya Mas Syarif ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mengharukan atau pengalaman yang menyedihkan begitu. Ya kalau untuk mengharukan sih nggak ada ya kalau damkar ya, kebanyakan kedaruratan dia. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan hal nyeleneh emang banyak, tapi hal serius juga banyak. Jadi kalau misalkan cerita hal nyeleneh juga ada di saya. Itu pernah ada seorang ibu-ibu telepon di siang hari jam 2 siang kalau nggak salah, itu telepon ke damkar. Telepon, Pak ini pemadam kebakaran ya? Iya, betul Bu, ada yang bisa dibantu gini. Ini minta tolong Pak, mesin air saya mati, kata dia gitu. Masya Allah, makin lagi. Kata dia gitu, bisa diperbaiki nggak Pak? Oh nggak bisa, itu di luar tugas tupoksi kami. Gitu. Ya udah, ya akhirnya kita jelaskan secara menyeluruh, ya akhirnya paham. Ya mungkin karena yang tadi Mas bilang itu karena tingkat kepercayaannya ke damkar mungkin lebih tinggi. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Mas Syarif. Tapi Agita, Bang, bener nggak ada yang mengharukan Bang? Masa sih? Ada nggak yang mengharukan kira-kira? Kalau bicara mengharukan sebenarnya sebelum saya ceritain mengharukan, saya agak ngelempengin dikit nih, meluruskan dikit tentang kenapa damkar itu cepat. Damkar itu cepat salah satunya adalah kita itu kenapa harus cepat ke lokasi dan kenapa harus cepat menangani, karena kita itu meminimalisir kerugian seminimal mungkin. Nah itu makanya kita harus cepat. Nah itu terus kalau bicara masalah yang mengharukan, saya pernah 2 tahun lalu di saat bulan puasa kalau nggak salah. Jadi saya pernah dipintain tolong sama ibu-ibu bahwa suaminya itu setengah stroke badannya. Setengah stroke, jadi dia itu memerintahkan anaknya buat ngebenerin loteng. Yang pada bocor tuh atapnya gitu. Cuma nggak ada yang mau naik, akhirnya dia naik sendiri di atas dan sampai di atas dia stroke-nya tuh kambuh gitu Bu. Stroke-nya kambuh di atas dan anak itu nggak ada yang bisa nolong. Karena si atapnya ini ringkih gitu, gampang buat ambrol. Sampai akhirnya dia jam 8, jam 10 dia nelpon kantor damkar dan akhirnya kita merespon ke sana. Begitu direspon, mungkin karena atapnya ringkih dan pijakan kita terlalu kuat untuk dipakein tanduk portable, akhirnya ambrol pada saat itu. Ambrol pada saat itu, ambrol dan beruntungnya komandan saya waktu itu, dia pada saat jatuh tuh dia langsung menjadikan badannya itu untuk bantalan si bapak. Gitu, waktu itu. Luar biasa. Terima kasih ya Mas Umam, luar biasa begitu dengan ceritanya yang tidak hanya lucu tapi juga sangat menginspiratif, bahkan juga mengharukan. Yang tadi kita sudah mendengar Shena, bagaimana cerita dari damkar juga, bahkan dari Nakes juga, dari TNI juga. Kali ini, setelah ini kita ada profesi yang tidak kalah spesial dan juga mulia tentunya. Ini sudah ada Pak Nur Ahdi Asmara. Pak, selamat malam Pak. Kita akan berbincang lebih dalam tentunya. Ini merupakan guru dari sekolah khusus SD Negeri 01 Cilegon, Banten. SKH. Nanti sesaat lagi kita akan mendengarkan, karena tentunya Pak Nur Ahdi ini juga tidak sendirian. Tapi juga bersama dengan teman-temannya, yaitu Fadlan, Dava, dan juga Raffi. Halo. Di segmen selanjutnya pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan teman-teman kita, bersama juga dengan Pak Ahdi, dan juga nanti akan ada penampilan khusus. Wah, ini paling gak sabar nih. Sesaat lagi pemirsa, kami segera kembali. Halo semuanya. Perkenalkan,
Saya Nur Adi Asmara, yang kebetulan saya mengajar di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Cilegon, tepatnya di Provinsi Banten. Menjadi guru bagi anak-anak disabilitas bukan hanya tentang bagaimana cara mereka bisa membaca atau berhitung, tetapi tentang bagaimana mereka bisa dihargai dan diterima dalam kehidupan sosial. Saya percaya setiap anak, apapun kondisinya, adalah bagian dari bangsa ini dan memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak Indonesia yang hebat. Bagaimana mengubah persepsi negatif menjadi ke hal yang positif. Rafif, cita-cita kamu apa? Mama. Cita-cita jadi mama. Kamu cita-citanya apa? Saya jadi madam. Jadi? Madam makanan. Apa? Polisi. Jadi apa? Tol. Tol. Polisi di tol. Lembang. Di Palembang. Tol Lembang. Hah? Tol Lembang. Tol Lembang. Oh, Bandung. Kamu cita-citanya jadi apa, Dam? Giging. Gimana gigingnya? Gigingnya gimana? Gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa, bagus. Di pasar. Oh, sangat istimewa, sangat spesial pada malam hari ini tentunya sudah bersama dengan Bapak Nur Ahdi. Yang tentunya bisa disebutkan pahlawan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Pak Ahdi ini merupakan guru sekolah khusus Negeri 01 Cilegon, Banten yang sebagaimana mungkin diketahui sebagai sekolah luar biasa, betul ya Pak Ahdi ya? Betul. Okay. Nah, Pak, ini sebagai edukator luar biasa ya, Shena. Pak, kalau misalkan kita lihat guru-guru di luar sana ini kan tidak banyak yang memilih jalan ini kan. Kenapa Bapak bisa terkhusus nih untuk melatih anak-anak yang berkebutuhan khusus, Pak? Kalau dalam bahasa ketauhidan mungkin panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Tapi memang kebetulan saya juga lulusan dari pendidikan luar biasa di Untirta Serang. Nah, karena pemfokusan keilmuan akhirnya saya terjun dalam dunia pendidikannya. Karena melihat anak-anak yang masih dipandang sebelah mata, saya merasa loh kok bisa? Padahal kita sama. Padahal dia makan, kita juga makan. Kita hidup, dia juga hidup. Kayaknya nggak sepatutnya deh untuk hal pandangan sebelah mata. Makanya saya senang banget sama profesi saya ini. Luar biasa. Tapi nih, Pak Guru, ya. Ketika pertama kali momen ini kan Pak Guru sering ngonten bersama Fadara, Fadlan, Dava, dan juga Rafif. Ya, Fadara. Nah ini gimana sih awal bertemu dengan Fadara ini? Karena kebetulan saya dapat amanah megang anak-anak Down syndrome. Jadi disabilitas itu banyak ya. Bapak Ibu di luar sana disabilitas itu banyak. Ada yang tunanetra yang nggak bisa ngelihat, tunarungu yang nggak bisa ngedengar, tunagrahita yang IQ-nya di bawah rata-rata atau bagian daripada Down syndrome, ada tunadaksa yang keterbatasan fisik dan autism. Nah, disabilitas itu banyak. Kebetulan saya amanahnya mendapatkan murid-murid yang Down syndrome. Yang alhamdulillah kenapa akhirnya saya kontenin ya. Mungkin kontenin kali Mbak ya. Nah itu, kadang apakah takut mungkin ada banyak persepsi di luar sana kok malah dikontenin sih. Ini apakah tidak terlalu mengoverexpose teman-teman ataupun adik-adik ini? Ya, karena gini, saya meyakini di luar sana masih banyak yang menjadikan anak itu sebagai aib. Aib keluarga besar. Saya kalau udah cerita gitu suka sedih ya. Jadi saya sorry. Di luar sana masih banyak yang menganggap anak-anak ini aib. Saya kontenin karena masyarakat biar kebuka. Hal-hal yang menjadi aib itu seharusnya nggak ada. Karena apa? Karena salah satunya pemerintah mungkin masih minim adanya akses tentang pendidikan. Sekolah-sekolah SLB atau SK itu masih minim di kota kabupaten provinsi manapun. Akhirnya ketika anak disabilitas, yang dikatakan disabilitas sekolah, karena nggak ada SLB-nya, sekolah di tempat umum, akhirnya terjadi kasus pembuling. Akhirnya terjadi kasus pelecehan ataupun discrimination atau apapun itu. Nah mungkin
Ini alhamdulillah nih saya bisa diundang di sini. Sejatinya saya juga ingin mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang disabilitas itu bukan hal yang negatif. Insya Allah. Gitu. Jadi harapannya juga sebagai dari saya memang mungkin pemerintah ayo kita banyak sekolah-sekolah dari pelosok-pelosok negeri dan saya juga percaya dengan Bapak Prabowo ya dengan kebijakan-kebijakan sekolah rakyat dan lain sebagainya itu keren banget lah. Oke. Tapi Pak Guru, sebaiknya anak-anak berkebutuhan khusus ini apakah homeschooling atau sekolah biasa sih? Nah, oke. Ada beberapa ya. Tadi kan udah jelasin klasifikasinya. Kalau untuk teman-teman fokus dalam hal akademik itu homeschooling. Tapi ini ada minusnya. Minusnya teman-teman nggak bisa bersosialisasi. Jadi baiknya sekolah dan homeschooling. Sekolah dijalankan, bersosialisasi juga, sekolah dijalankan, homeschooling juga untuk penguatan akademik dijalankan gitu. Oke. Nah, apakah ketika mungkin pengalaman dari Mas Ahdi sendiri mengajar adik-adik ini, apakah mungkin teman-teman ini mungkin ada kesempatan untuk memiliki profesi ataupun untuk mungkin berkontribusi juga di dunia pekerjaan? Ya, oke. Jadi mungkin banyak belum yang tahu ya Bapak Ibu bahwa pemerintah itu mengeluarkan Perpres nomor 8 tahun 2016 mengatakan bahwa teman-teman disabilitas, masyarakat disabilitas itu mempunyai hak dan kewajiban. Hak dalam pendidikan, mempunyai hak dalam pekerjaan, mempunyai hak dalam kesejahteraan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, dikerucutkan kembali dalam Undang-Undang nomor 16 itu ada kebijakan mengatakan bahwa 1% teman-teman disabilitas untuk swasta itu wajib dipekerjakan di Indonesia. Dan untuk pemerintah ataupun kayak BUMN, ke ilmu pemerintahan gitu ya, PNS gitu ya mungkin ya. Itu 2% kewajiban pemerintah. Nah, untuk mengakomodir teman-teman yang memiliki seperti teman-teman disabilitas. Cuman yang mampu ajar dan mampu mendidik. Terus bagaimana untuk teman-teman kayak Fadlan atau Dava atau Rafif, kayak gimana untuk masuk pemerintah dan sebagainya. Nah, itu adalah tugas kita semua. Tugas kita semua kalau saya itu lebih spesifik itu mengajarkan bagaimana soft skill untuk kemandirian anak-anak. Sekarang kan gini ya Mbak, orang tua di sana itu merasa takut. Merasa takut, merasa khawatir. Karena anak saya ketika udah besar, ketika setelah sekolah mau ngapain sih? Padahal sebenarnya mungkin ada banyak kemampuan-kemampuan yang Betul, padahal banyak sekali kemampuan. Cuman mata kita kadang selalu menilai negatif anak. Akhirnya anak itu gak berkembang. Jadi untuk peran masa depan anak disabilitas itu bukan bagaimana anak belajar dari nol. Tapi bagaimana kita yang melek untuk memberikan jembatan untuk anak tersebut. Dan hari ini pemirsa Pak Ahdi juga sudah membawa ya Shena ya. Teman-teman adik-adik langsung sudah hadir. Ini adik-adik kita, Fadara, Fadlan, Dava, Raffi. Halo. Halo, Masya Allah. Kita pengen tanya-tanya dulu pastinya. Ini dari Dava dulu. Fadlan. Fadlan. Gimana, seneng gak sekolah? Seneng. Iya. Paling seneng pelajaran apa? Matematika. Matematika? Iya. Wow, keren ya. Ini kalau aku malah gak seneng nanti matematika ya. Ini tapi kita juga tanya ke Dava. Dava, ini sama gak sih pelajaran yang paling disenengnya matematika? Sama? Iya. Oh matematika juga? Sama. Tapi kalau Dava lebih ke olahraga juga. Oh olahraga. Olahraga juga. Kalau Rafif? AP petasayan. Rafif seneng gak belajar berenang? Yang tenang ya. Senang. Kebetulan Rafif juga juara berenang di Kota Cilegon. Wow, keren banget. Keren banget. Fadlan, seneng gak diajarin sama Pak Adi ini? Seneng. Seneng? Iya. Kenapa senengnya? Suka yang males dan ngabek. Oh, enggak suka ngambek gitu ya? Enggak suka ngambek. tapi pernah galak gak sih ngajarnya? Enggak. Oh enggak galak. Wah, spesial sekali. Bapak guru ini. Tadi ngomongin tentang Fadlan yang suka matematika, kita tes dulu. Fadlan, kalau 3 tambah 2 berapa? 4. 3 tambah 2, coba dihitung dulu tangannya. Coba. 3 tambah 2. 3, 4, 5,
5. Nah, Masya Allah. Keren banget loh. Nah, sekarang 4 tambah 1. 4 kali 1 gampang juga. Nah, gampang ya. Berapa tuh? Coba, tangannya 4. 3, 4, 5. 5. Luar biasa ya. Wah, ini bukan kaleng-kaleng nih ajarannya Tapi Pak Guru. apakah membutuhkan mungkin kesabaran dan apakah dari para guru ini bagaimana sih kemudian teknik untuk menumbuhkan kepercayaan diri, kesabaran juga dari para guru untuk mengajar adik-adik ini? Oke, sebelumnya saya ucapkan untuk orang tua yang memiliki anak disabilitas. Saya plus dulu hari ini. Dan seterusnya. Karena yang benar-benar sabar. Mungkin orang tua di sana masih banyak yang merasakan down. Banyak yang merasakan down, keadaan di bawah. Karena melihat keadaan yang luar biasa ya. Melihat keadaan yang di luar ekspektasi. Nah, jadi untuk orang tua yang masih merasa hal kayak gitu, ayo kita bareng-bareng. Kita sama-sama bersama orang tua hebat. Kita harus bareng-bareng, satu sinergi, satu kesatuan. Karena sejatinya keterbatasan atau kecacatan itu nggak ada. Yang ada itu adalah malaikat-malaikat surga. Wah, mantap. Ini tapi katanya ada yang suka nyanyi, suka azan, bisa azan. Sama satu lagi juga ini nggak kalah berprestasi. Ini siapa yang suka nyanyi, Pak? Nah. Semuanya suka nyanyi. Suka nyanyi, oke. Berani nggak kalau misalkan di depan kita nyanyi? Bisa. Berani ya? Ayo, let's go. Ayo ke depan yuk. Ayo dong, aplaus. Mau Ayo. nyanyi apa ini kira-kira? Sama Dava juga sama. Aku juga jemput Dava deh. juga ya. Ayo kita maju. Kita nyanyi yuk. Ayo, wih udah gaya banget. Pakai kacamata hitam. Ada kostumnya, yuk. Iya dong, ayo. Kita nyanyi sama-sama. Oh ya minum dulu, oke boleh. Oke. Nah, Oh ini Pak kita Ahdi akan... juga sudah membawa. Keren banget. Kira-kira mau nyanyi apa ya? Mau nyanyi apa nih hari ini nih? Ternyata tidak cuma Fadlan doang yang suka Ya. nyanyi, tapi juga semuanya suka nyanyi. Wah, Nanti keren boleh banget. bersama-sama ya, dan akan diiringi juga oleh tentunya Mas Trias. Akan ada persembahan spesial tentunya dari teman-teman kita, Oke. dari Fadara. Fadlan, Dava, dan Rafif. Oke, silakan Pak Guru. Apa nih kira-kira? Sebelumnya nyanyi bareng ya? Wow. Gitu ya. Tepuk tangan semuanya. Ulah siapa yang bisa buatku begini. Gila, ini bahagia apa derita. Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Buatku terkesima menyapamu, tak berani menciummu, apalagi mata, pundak, lutut, kaki, gemetarku berdiri. Kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Come on. Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja. Semuanya terada, isinya kau semua. Alamak inikah jatuh cinta. Kalau ada mau sama semuanya, ini dada isinya kamu semua. Alamak inikah jatuh cinta. Masya Allah. Trio Fadara. Wah, suaranya Salam keren-keren dulu. semua. Gara-gara judi online saya miliaran habis, Pak. Usaha habis.
Anda kembali pemirsa di malam spesial ini tentunya. Betul. Tapi sebentar, Agita surat-surat lengkap gak nih? Kenapa tuh? Kita mau dialog sama Ibda Purnomo. Oh, Ibda Purnomo tentunya. Spesial Ibda sekali. Purnomo. Sosok pahlawan kita satu ini Yes. tidak hanya sebagai polisi yang menegakkan kejahatan, tapi juga polisi Menegakkan kebaikan, hukum. menegakkan hukum. Menegakkan hukum. Ya, Bu. Tapi juga sebagai polisi baik yang juga ternyata bisa merawat ODGJ. Betul sekali. Pak Purnomo, mungkin bisa langsung bercerita. Awal mulanya seperti apa sih? Karena kita tahu Pak Purnomo ini cukup viral ya dengan konten-kontennya banyak sekali. Sudah ada ODGJ yang di jalan bahkan suka langsung dirangkul, langsung dirawat. Bagaimana awal mulanya, Pak? Awal mulanya pada saat saya berangkat dinas, itu saya ketemu namanya Mbak Murniatun. Mbak Murniatun ini seorang perempuan, karena memang orang dengan gangguan jiwa, setiap hari jalan, jadi dia ini mohon maaf nggak pakai baju. Namun hitam banget. Jadi nggak bisa membedakan, pokoknya hitam banget. Dan pada saat itu, kalau kita dinas kan pakai kaos dalam nih. Jadi ini kaos dalam ini saya ambil, saya kasihkan beliaunya. Setelah itu saya bawa pulang, lah istri saya tidur di rumah. Tahu-tahu istri saya nelpon tuh ke saya, Mas, itu siapa perempuan itu? Istri saya kan nggak tahu kalau itu orang gangguan jiwa. Nah begitu saya sampai kantor, marah-marah istri saya, ini siapa? Udah, itu orang gangguan jiwa. Loh, terus ngapain kok dibawa ke rumah? Udah tenang kan gitu. Itu pertama kalinya. Begitu saya di kantor, marah nggak karu-karuan, akhirnya saya pulang. Nah begitu saya pulang, pada saat itu saya udah ada tim, teman-teman yayasan, daripada istri saya marah, saya nggak bisa dinas, nggak karu-karuan, saya kasih tahu nih teman-teman, tolong jagain sampai saya pulang. Akhirnya saya balik lagi, ketemu lagi. Jadi sehari itu memang mungkin rencananya Allah ya, saya dikasih 2 orang. Dan ketemu lagi laki-laki, kondisinya malah ini nggak pakai baju sama sekali. Nggak pakai baju sama sekali. Dan tangannya ini dibungkus celana. Ternyata masnya ini awalnya bawa celana, dia ngambil makanan di warung, dikejar, mungkin dianggap meresahkan, sehingga dipukulin warga di situ, berdarah-darah, akhirnya dilepas. Setelah dilepas, diikat. Nah pada saat itu saya tanya, loh kenapa kok nggak pakai baju? Karena saya pakai ini. Dan setelah saya tolong, kan nggak mungkin saya kasih baju. Saya telepon anak saya, Mas minta tolong papa dianterin baju. Setelah saya kasih baju, tanpa sadar ternyata orang gangguan jiwa itu berdiri dan tangannya, ingat saya tangannya begini, dan beliau mengucapkan terima kasih Pak Polisi baik. Pak Pur, di saat orang-orang di luar sana menjauh karena mungkin ketakutan Pak Pur ya, ini Pak Pur kenapa ada rasa ingin mendekati dengan empati dan kasih? Awalnya sama, saya juga takut dengan orang gangguan jiwa. Namun pada saat saya menemukan orang gangguan jiwa, yang pertama 2 itu ketemu. Akhirnya ketagihan, 1 minggu itu saya tidak akan pulang ke rumah kalau nggak bawa orang gangguan jiwa. Saya dinas pulang pasti bawa. Ketagihan? Ya, saya ketagihan karena pada saat itu media sosial nggak ada, cuma ada Facebook aja. Jadi banyak orang-orang gangguan jiwa yang saya temukan, saya rawat tanpa kita ngasih obat, semuanya ketemu dengan keluarganya. Masalah muncul di saat 5-5-nya tidak ketemu keluarganya, tetangga komplain ke saya. Namun mereka nggak berani negur karena saya Pak Polisi. Jadi dia berbisik-bisik aja. Berbisik itu gila. Istri saya marah, Mas itu tetangga protes loh dengan yang kita lakukan. Akhirnya saya mikir, wah gimana ini caranya biar tetangga nggak protes. Akhirnya orang gangguan jiwa itu 5-5-nya saya bawa ke rumah sakit jiwa. Namun apa yang terjadi? Ternyata ditolak. Ditolak? Di rumah sakit jiwa? Ya, di rumah sakit jiwa yang harusnya itu milik pemerintah. Alasannya? Alasannya karena mereka nggak punya KTP. Tapi kan memang banyak yang mungkin tidak punya identitas lagi sebenarnya. Iya, jadi setelah enggak punya KTP ditolak, akhirnya mikir ini saya sama istri ini, gimana masa kita harus taruh mereka di jalanan. Setelah itu, begitu saya pulang, saya dicegat nih sama Pak Satpamnya, Pak, Bapak mau nggak kalau dirawat, tapi berbayar. Akhirnya oke, daripada saya harus antar pulang, kalau saya antar pulang marahin tetangga saya.
Akhirnya saya titipkan ke swasta, ke klinik swasta. Ternyata di situ Pak dokternya sama juga di situ. Saya bilang, loh kok Pak dokternya sini? Ya ini klinik saya memangnya. Nah, jadi sempat saya merawat mereka, tembus setiap bulan itu 35 juta. Dari mana uangnya itu? Ya, jadi 35 juta itu saya sama teman-teman selalu bikin donasi. Saya nggak berani open donasi di luar. Saya sama teman-teman yayasan itu patungan tuh. Jadi banyak orang baik yang melihat kegiatan saya melalui media sosial. Dia patungan sampai tembus 35 juta. Begitu tembus 35 juta istri saya marah-marah tuh. Ya karena seorang ibu-ibu, mak-mak wajar Mas daripada uang 35 juta dipakai ngerawat orang gangguan jiwa. Mending kasih aku tak rawatnya sendiri. Kalau gitu kita tanya langsung sama ibu ya. Karena dari tadi dibilang ibu marah-marah mulu. Ibu mungkin bisa diceritakan ya. Jadi awal mula mungkin dari Pak Pur sendiri menginginkan untuk merawat orang-orang ini. Tapi ibu kan pasti protes begitu. Tapi bagaimana sampai akhirnya mendampingi sampai sekarang ini? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan kami mengungkapkan unek-unek ini. Ya, silakan Bu, curhat Bu, dikeluarin aja Bu. Jadi izin ya Pak Pur ya. Awal yayasan berdiri itu bukan suatu yayasan, tapi kami hanya komunitas yang memang notabene untuk membantu anak-anak yatim untuk bisa lanjut sekolah, fakir miskin untuk bedah rumah, seperti itu lah. Dengan berjalannya waktu ternyata hobi Bapak ini berubah suka membawa pulang orang-orang yang spesial. Oke, itu hobi ya? Hobi. Iya. Oke. Yang membuat saya setiap hari marah. Kenapa tidak marah? Karena kita masak belum sempat makan, mereka sudah duduk duluan makan. Baju yang sudah tercuci dijemur, dibakar dari. Ya ampun. Pakai korek ini. Al-Quran dibakar, dipakai rokok. Bagaimana saya enggak marah? Dan setiap hari itu saya marah terus, intinya cuma marah-marah saja. Sabar Bu. Iya, sampai akhirnya saya pasrah. Ya Allah, kalau memang ini jalan saya untuk merawat mereka, beri saya sabar. Saya boleh tambahin? Boleh. Saya masih ingat diancam sama istri saya Mbak. Ya. Jadi pas libur, istri saya bilang, Mas sudah ndak usah nyari orang gangguan jiwa. Malam ini sampai libur wajib nemeni saya tidur malam ini. Teman yayasan nelpon, Pak ada orang gangguan jiwa jatuh dari atas jembatan Komandan. Istri saya denger tuh, ngelihat. Pokoknya ndak boleh keluar dari rumah. Saya bilang, wah gimana caranya? Kan sudah panggilan hati. Saya pijitin istri saya sampai tertidur. Begitu tertidur saya tinggal ngambil. Tahu-tahu istri saya, loh kok ngambil lagi ya sudah mau Benar tuh Bu ya? Betul, tahu-tahu saya masak. Si ODGJ itu masuk dengan rambut yang terhurai. Loh, iki sopo saya bilang gitu. Iya, lah akhirnya kami komunikasi dengan Bapak kalau memang seperti ini kita tidak bisa menampung lebih banyak ya. Mau enggak mau ya memang kita harus minta bantuan untuk merujuk ke instansi terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Lah memang awal mula itu Bapak ketagihan itu kan seneng, awal itu seneng aja bawa pulang kita mandikan kan sudah kelihatan itu mukanya kita up di media sosial, ketemu keluarganya itu bahagia sekali. Masalah timbul ya itu tadi kalau memang itu notabene tidak ada keluarganya yang memang saya harus bekerja sendiri, Bapak dinas, saya di rumah sama anak-anak harus mandikan mereka, ngasih makan, yang mereka teriak-teriak, lari-lari. Lah itu semua kan mengganggu saya dan anak-anak. Luar biasa. Waktu itu dengan
saya setiap hari kelahi itu pada titik di mana saya pasrah akhirnya, ya Allah kalau memang ini jalan yang terbaik berikan saya sabar. Itu saja doa saya. Dan alhamdulillah saat ini kami diamanahi kurang lebih 300 pasien dengan gangguan jiwa yang 300 pasien gangguan jiwa, itu kesaksian dari istri. Tapi Pak Purnomo, dari hobi mahalnya itu Pak, kan Bapak sering dimarahin sama istri. Kenapa Bapak terus ngotot Pak? Kan istri kan biasanya raja di rumah nih, meskipun Bapak polisi Ratu. ya. Iya, ratu nih. Ya, alhamdulillah sekarang istri sangat mendukung dan istri saya sekarang 24 jam merawat orang-orang dengan gangguan jiwa. Ya, jadi sekarang lebih banyak istri yang merawat daripada saya. Kami setiap hari harus masak 1,5 kintal beras, 100 kilo lauk, ada ikan bandeng, ikan lele. Dan saya merasa mereka bagian dari hidup saya. Dan saya seperti Bapak Guru itu, saya ingin membuka mata banyak masyarakat bahwa orang dengan gangguan jiwa itu bisa sembuh, orang gangguan jiwa itu bisa berkarya, orang dengan gangguan jiwa itu seperti kita, pingin dihargai, pingin disayang, dan ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Oke, tepuk tangan. Nah ini nih ya, tadi ngomongnya 1 kintal beras setiap harinya. Bu, hobi mahalnya nular dong Bu. Alhamdulillah hobi Bapak tersalur sempurna ke saya. Jadi Pak Pur sampai saat ini ada 300 ODGJ. Bagaimana kemudian untuk pembagian, apakah ada staf juga, ada tenaga-tenaga relawan juga yang akhirnya juga jangan-jangan terinspirasi oleh gerakan dari Pak Pur dan juga Ibu Lili akhirnya ikut membantu ya? Ya, kami sampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Kapolres Lamongan, kepada Bapak Kapolda, sampai ke Bapak Kapolri, dan pemerintah Kabupaten Lamongan, Mbak. Awal mulanya kami ngerawat orang gangguan jiwa, kami tidak punya legalitas sama sekali. Kami hanya merawat saja. Saya masih ingat pesannya Pak Kapolres Lamongan bahwasannya, kamu seorang polisi, kamu harus bisa dicontoh orang lain. Saya masih ingat kami ngerawat orang gangguan jiwa yang kami rawat akhirnya meninggal dunia. Pak Kasat bin Mas saya bilang, itu tanggung jawabmu. Orang gangguan jiwa mau apa, kalau memang kamu rawat dan meninggal dunia, itu tetap tanggung jawabmu. Akhirnya kami mengadu, Mbak. Kami mengadu kepada Bapak Bupati, Pak, saya ini kepingin bermanfaat untuk warga Lamongan. Namun kalau kami tidak dibantu perizinannya, kami juga akan takut, Pak. Kami berhenti melakukan hal baik ini. Karena hal baik aja tidak cukup tanpa didasari dengan legalitas yang lain. Akhirnya kami dipanggil sama Pak Bupati, sampean maunya apa? Saya maunya kami dibantu fasilitas, Pak. Fasilitas apa? Kami diizinkan ada dokter yang hadir di tengah kami. Dan alhamdulillah direspon cepat sama Pak Bupati, dan sekarang kami memiliki dokter, dan alhamdulillah minggu kemarin kami didatangi Kementerian Kesehatan, dan kami terpilih 11 yayasan terbaik se-Indonesia. Oke, Pak Pur. Bapak kan sering evakuasi ODGJ. Itu saat evakuasi apakah sudah dengan ilmu yang mumpuni atau belum? Tapi jawabannya setelah yang satu ini apa ya? Tetap bersama kami pemirsa. Anda kembali bersama kami pemirsa, dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cerita perjuangan kontribusi yang begitu luar biasa dari para narasumber yang merupakan pahlawan dari masa kini. Yes, tapi tadi ada pertanyaan yang masih menggantung di Pak Purnomo. Nah, Pak Pur, gimana nih ilmu untuk merawat ODGJ itu dari mana dapatnya Pak? Ilmu merawat orang dengan gangguan jiwa tidak ada sekolahnya, kami dapatkan otodidak. Kami awalnya cuma merawat saja. Namun kebanyakan banyak pasien-pasien kami yang sehat,
karena mereka ini memiliki hati. Ya. Jadi kalau obat banyak kok, obat di rumah sakit banyak. Namun mereka lebih kangen dengan sosok mungkin orang tua yang merangkul mereka semuanya. Oh, oke. Kalau seperti itu ada hal-hal haru nggak sih Pak yang Bapak alami? Kalau hal haru banyak, saya boleh cerita 2. Yang pertama saya datang ke Kota Blitar. Saya datang ke Kota Blitar, keluarganya menolak pada saat itu. Oh, okay. Menolak bahwasanya enggak usah Pak Purnomo datang karena kalau Pak Purnomo datang hanya konten saja. Saya sampaikan bahwasanya saya datang tidak hanya konten saja. Saya akan rawat anaknya ibu asalkan anaknya ibu dipasrahkan ke saya. Okay. Jadi saya masuk ke rumah itu, saya ngelihat seorang ibu kandung tega memasung anaknya kondisi tidak pakai baju, sudah diikat rantai, ditaruh di belakang rumah puluhan tahun. Ya. Dan saya ajak pegawai Puskesmas, kami ajak Babin Kamtipmas, kami ajak Babinsa, kami ajak pegawai kecamatan, karena kami selalu bersinergi. Kami jebol, karena sudah diikat rantai, telanjang, dimasukin ke, pokoknya nggak manusiawi. Akhirnya kami jebol. Oke. Setelah kami jebol, kami sampaikan ibu ini akan saya rawat. Tidak akan saya pulangkan sebelum sehat. Saya rawat hampir kurang lebih 3 tahun. Oke. Dan sudah dinyatakan sehat, namun ibunya nggak mau menerima anaknya. Karena apa? Karena ibunya ini punya anak-anak yang lain. Sedangkan kalau dipulangkan takutnya si anak yang sakit ini melukai anak-anaknya. Oh. Jadi kami sampaikan ke warga masyarakat bahwasannya keluarga itu kalau memasung anak itu bukan karena tega, bukan karena menyelamatkan yang sehat. Okay. Dan kami juga sampaikan kepada warga masyarakat bahwasannya orang dengan gangguan jiwa itu bisa sehat. Dan mudah-mudahan dinas kesehatan, bidan, dokter segala macam juga mereka ini sama kayak TNI Polri ini lebih mengutamakan keselamatan. Okay. Sedangkan orang gangguan jiwa ini kalau sudah dipasung, diingat, dia agresif. Dan jarang pegawai kesehatan yang mau menyuntik. Kalau sudah tidak mau menyuntik, selamanya orang itu akan sakit. Dan alhamdulillah banyak kenangan-kenangan. Setelah saya rawat 3 tahun sehat, ibunya menolak. Dan kami kirimi fotonya, kami kirimi videonya kepada teman-teman polisi. Tolong videonya ini tunjukkan ke ibunya. Okay. Begitu ditunjukkan ke ibunya, akhirnya ibunya datang ke rumah saya. Setelah datang ke rumah saya, rencananya Allah berjalan. Belum ngomong apa-apa, anaknya sudah merangkul, bilang, ibu aku anakmu, aku sehat, aku pengen pulang. Mau enggak mau akhirnya ibunya pulang. Dan banyak hal-hal yang kayak gitu. Oke. Dan yang terakhir Bang, Ya. kemarin saya menemukan anak terlantar, saya rawat sampai sehat. Begitu sehat, dia pulang, karena pulang nggak punya siapapun, tinggal pamannya saja. Akhirnya dia pulang, Pak saya pulang namun Bapak harus tanggung jawab ke saya. Maunya apa? Saya mau kerja. Saya nggak mau minta ke orang tua karena orang tuanya nggak ada. Akhirnya kami belikan alat cuci mobil. Setelah saya belikan alat cuci mobil sehat, 3 hari yang lalu meninggal dunia. Innalillahi. Karena dia terkena penyakit apa yang HIV itu. Oh, oke. Iya. Oke. Tapi untuk pengabdiannya, tepuk tangan dulu para Luar pemirsa. biasa Pak Purnomo. Dari Pak Purnomo dan mungkin dari Bang Umam kita kembali. Bang, ini kan pemadam kebakaran sering dikenal sebagai otot kawat tulang besi. Ya. Ya kan? Tapi ada nggak sih hal-hal yang membuat haru dan juga harapannya mungkin untuk kedepannya? Atau mungkin unek-unek ya, Yes. karena luar biasa pengabdiannya, tapi mungkin ada aspirasi ataupun curhatan dari Betul. teman-teman Damkar. Sebelumnya izin jika memang video ini tayang dan banyak teman-teman Damkar di daerah yang menonton ini, mungkin beberapa kali saya sering banget gitu di DM sama atau di DM kirimkan pesan sama teman-teman Damkar yang ada di daerah. Masih banyak teman-teman saya anggota Damkar yang di daerah itu peralatannya sangat minim, mungkin bisa jadi karena alatnya kurang atau apa. Bahkan sampai ada yang kawan saya gajinya 700.000. Wah, 700.000? 1 bulan ada teman saya di daerah dan dia memberikan bukti slip gajinya dia ke DM Instagram saya. Oke. Terus juga ada beberapa yang memang masih kekurangan APD seperti itu dan segala macamnya. Cuman satu sih pertanyaan saya,
kita ini Damkar kan bagian dari pemerintah juga maksud saya gitu. Ya. Dan kita ini Damkar bisa dibilang buat sekarang gitu kinerja kita bisa dilihat lah gitu. Sering banget saya bilang di beberapa pertemuan saya di saat di podcast atau di mana saya bilang mungkin Damkar memang seperti kotak P3K yang kelihatannya kayak nggak perlu ada gitu, tapi harus ada gitu. Nah itu yang bikin saya sama teman-teman saya di daerah. Bahkan ada beberapa di daerah yang kerjanya dia tuh udah puluhan tahun ya, tapi nggak ada namanya jaminan hari tua. Jadi begitu dia resign atau keluar ya udah keluar aja gitu, nggak dapet apa-apa gitu. Nggak dapet apa-apa? Iya ada yang seperti Bahkan itu. mungkin udah bertahun-tahun. Iya dan sekarang alhamdulillahnya kan sekarang mungkin udah ada P3K paruh waktu yang itu terdata itu. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang berada di daerah itu semuanya terakomodir dengan baik. Terakomodir agar bisa menjadi selayaknya apa yang harus dia dapatkan gitu sih. Amin, amin. Harapan kita bersama. Tentunya itu harapan bersama dikarenakan pemadam kebakaran ini merupakan garda terdepan langsung berhadapan dengan api dan juga hal-hal bahaya tentunya. Salah satu yang juga garda terdepan, apalagi tadi kalau Pak Arifin juga sudah mengatakan salah satu garda yang terdepan ketika COVID pertama kali masuk ke Indonesia. Tapi harapannya mungkin untuk ke depannya bagaimana Pak Arifin, silakan. Ya terima kasih. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ke seluruh yang terlibat COVID penanganan pandemi 2020 sampai selesai mengucapkan terima kasih sekali. Kalian semua adalah pahlawan ya. Tentunya ini suatu hal yang sangat penting sekali untuk dibikin prasasti lah tentunya mereka biar ada jejaknya lah bahwa Indonesia pernah mengalami pandemi yang tentunya kita semua hampir 2 tahun lebih ya tentunya keluarga semua kebanyakan banyak yang ada yang kehilangan juga ya. Dan satu lagi memang ini kerjasama bersama ya. Jadi antara pemerintah dengan seluruh masyarakat Indonesia yang diakui oleh dunia bahwa penanganan COVID di Indonesia adalah termasuk yang terbaik di dunia. Kemudian peristiwa yang kemarin itu tentunya menjadi lesson learned, jadi sebagai pelajaran kita bersama bahwa Indonesia itu mampu dan bisa dengan perangkatnya yang ada, ya. Setelah dibuktikan dengan pandemi kemarin, ini sebuah pengalaman yang sangat berharga tentunya bisa untuk kedepannya kita sudah lebih siap ya. Lebih siap apabila dan kita tidak pernah menghendaki adanya pandemi kembali, apapun itu namanya. Namun namanya di dunia ini kan tidak ada yang bisa memastikan. Bahkan sekarang saat ini kan terakhir-terakhir juga banyak yang merasa batuk pilek lama ya kan, kemudian nyeri-nyeri sendi ya kan, otot nyeri, kemudian panas, suhu tinggi itu salah satu sebenarnya masih ya gejala salah satu COVID sebenarnya. Ini salah satu turunan. Karena sempat disebut ada peningkatan. Ya peningkatan ya dari berdasarkan catatan dari Kemenkes dilaporkan kan bulan Oktober 2025 dari 16.000 yang yang di swab itu ada sekitar 447 yang positif. Jadi positif rate-nya 2,9% lah. Artinya memang masyarakat harus paham, harus tahu bahwa virus itu ya masih ada ya. COVID itu masih ada sampai sekarang. Ini yang harus masyarakat paham. Oke. Ya, untuk saat ini apabila merasa ya batuk, bahkan saya sendiri sebulan kemarin saya udah hafal karena saya udah berkali-kali, sudah nggak terhitung mungkin selama pandemi di Wisma Atlet ya itu saya COVID berapa kali saya sudah tahu saya lagi COVID, saya lagi positif, saya bahkan hafal dan itu terjadi sebulan yang lalu. Saya agak lama bahkan suara saya hilang. Nah itu nanti yang tipe itu turunan dari Omicron ya, stratus itu yang XFG ya dok ya, itu tipe memang tidak membahayakan tetapi angka pneumonia nanti bisa disampaikan juga oleh dokter dia bahwa memang angka pneumonia itu jadi di paru itu ada ya seperti COVID waktu itulah gambarannya. Itu meningkat. Ya ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Baik. Jadi walaupun tidak harus panik ya, tetapi kami mungkin selaku mantan komandan lapangan yang lama ya di mulai Natuna, Pulau Sebaru, kemudian Wisma Atlet Kemayoran, jadi mengharapkan masyarakat kita lebih peduli lagi untuk saat ini. Kalau batuk, pilek,
ya pakai masker ya. Oke. Kemudian di tempat rame ya, sekolah terutama, nah itu juga yang merasa batuk, pilek, atau bahkan yang sehat berdekatan dengan orang yang batuk pilek ya pakai masker aja, itu lebih aman untuk saat ini. Jadi saya harapkan protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terulang lagi karena tidak ada yang pernah tahu bahwa virus ini bermutasi menjadi yang lebih ganas atau yang lebih rendah atau daya tahan tubuh kita ke depan kita juga nggak pernah tahu. Jadi ini yang harus kita kewaspadaan kita bersama. Dan Indonesia sudah berhasil ya. Terima kasih sekali lagi kepada tentunya ini kerjasama semua, jadi TNI, Polri, kemudian BNPB, Kemenkes, ya semua tokoh masyarakat, jurnalis juga tentunya ini sangat penting sekali dalam penanganan pandemi kemarin. Nah, ini termasuk kami ucapkan selamat, semua adalah pahlawan untuk Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih tangguh. Amin. Terima kasih juga tentunya Kolonel Pak Laut Arifin. Bapak Muhammad Arifin, man behind the gun dari recovery Indonesia kemarin dari COVID-19. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditambahkan? Dari Nakes sendiri mungkin dari harapannya dan apalagi tadi Pak Arifin sempat mengatakan ada kemungkinan peningkatan angka-angka COVID-19 juga. Ya, yang pertama melanjutkan ya, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Komandan yang dari dulu dan nampaknya sampai saat ini ya. Dan memang ada angka-angka peningkatan. Jadi yang pertama adalah ini penyakit menular. Jadi sebaiknya kita sama-sama menjaga. Jadi jangan dibiarkan dan terutama apabila ini dialami oleh warga-warga atau masyarakat yang memiliki komorbid, orang tua, jadi tetap waspada. Karena bahaya dari influenza, COVID atau virus apapun adalah pada orang tua bisa menimbulkan penyakit yang berat, pneumonia yang berat. Yang kedua sih harapan saya merasakan sekali bahwa tidak hanya bantuan ya, tetapi ada semacam penghargaan dari masyarakat terhadap petugas kesehatan ya di masa COVID. Saya ingat dan sampai hari ini sih, sampai baru saja saya praktek, sejak COVID masyarakat tuh sering mengucapkan terima kasih dokter, semoga dokter sehat selalu. Itu bagi kami merupakan doa yang luar biasa gitu ya, mendapatkan doa dan ya saya mengharapkan bahwa bukan gila penghargaan, tapi penghargaan atau trust, kepercayaan kepada dunia medis juga harus tetap kita saling jaga dan artinya karena saat ini ada juga dokter yang mengalami dalam tanda kutip justru dokter yang mengalami penekanan gitu ya sampai ada yang dikasuskan dan sebagainya ya mungkin ada sebagian yang hilaf tetapi saya ingin apa yang terjadi pada COVID ya kepercayaan kepada tenaga medis apalagi ini kasus naik gitu ya ketika bicara COVID masih juga ada orang yang kenapa harus mengcovid-covidkan lagi padahal tujuannya adalah sama. Satu hal lagi adalah ketika memberantas COVID kita melihat seluruhnya bergerak, seluruhnya bertugas termasuk juga media ya, para jurnalis gitu ya. Bagaimana mengajak masyarakat untuk sama-sama melawan COVID gitu. Padahal di Indonesia ini ada ancaman yang belum habis-habis berpuluh-puluh tahun, itu TBC. Ini belum seluruhnya bergerak. Padahal kematiannya mencapai 290 orang per hari. Jadi hampir sama dengan angka kematian COVID pada zaman Delta. Jadi mungkin dan berbagai masalah penyakit lain ya yang juga di awal seperti ada stigma, moga-moga saya berharap bahwa semuanya bergerak gitu. Karena kita ingin sehat, semuanya sehat gitu ya. Itu yang mungkin yang saya harapkan. Masih banyak tantangan tentunya, tapi kita lihat bahwa garda terdepan Nakes ini begitu berjuang tentunya ya Shena. Betul sekali. Nah selanjutnya juga langsung kita ke Pak Ahdi. Pak Ahdi bisa diungkapkan kemudian tadi apalagi jika jumlah dari sekolah khusus ini sebenarnya masih cukup terbatas. Tapi bagaimana kemudian sebagai pengajar harapannya? Pak Ya dan tadi juga disebutkan bahwa pemerintah belum terlalu mendevelop secara serius ya hal ini. Silakan. Saya Ahdi berangkat dari Banten ingin mengabarkan kepada dunia bahwa marilah kita menjadi masyarakat yang inklusif. Saya yakin semua menjadi pahlawan yang luar biasa. Saya meyakini semua menjadi profesi merupakan pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Artinya Indonesia ini banyak warna, jadikan warna itu sebagai rahmat untuk menjadi kita lebih baik lagi. Dan orang tua di luar sana yang masih merasa keadaan
malu, khawatir dan lain sebagainya. No. Kita harus bareng-bareng. Kita harus bareng-bareng bersama-sama karena anak mempunyai hak pendidikan dan tentunya pemerintah juga harapannya dari saya mari kita terbuka, lebih aware lagi kepada teman-teman disabilitas, perbanyak sekolah-sekolah SLB, perbanyak sekolah-sekolah inklusi agar menjadi Indonesia ramah disabilitas. Oke, tepuk tangan yang meriah. Salah satunya juga tadi sudah hadir mama dari Rafif ya, yang juga hadir Ibu Haryati. Bu Haryati, bagaimana sih sebagai ibu begitu ya, adik-adik ini sudah bersekolah, diasuh juga oleh guru, harapannya mungkin sebagai orang tua, silakan. Ya, terima kasih. Kami sangat bersyukur mempunyai guru yang peduli sekali sama anak-anak kami Down syndrome. Yang bisa menambah semangat kami untuk menjadikan anak-anak kita itu semakin berkembang untuk menggapai cita-citanya. Walaupun dalam hati merasa ragu seperti apa anak kita nanti itu. Tapi dalam hati saya terus berjuang sebisa mungkin untuk menjadikan anak saya terutama ya, untuk bisa seperti orang-orang yang normal yang lainnya. Karena dari segi pendidikan kurang bisa dicas ya untuk kemampuan. Jadi saya berharap untuk bisa maju dari segi keterampilan. Saya terus bawa untuk berlari, berenang, juga kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan orang-orang normal lainnya. Seperti ke bengkel, begitu, supaya dia bisa melihat seperti apa sih kegiatan orang-orang di luar sana, seperti itu. Terima kasih Ibu Haryati. Pak Adi, apresiasi langsung dari orang tua yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi. Bagaimana mungkin pesan juga untuk para guru-guru di luar sana, karena ternyata kontribusinya begitu luar biasa. Ya, guru-guru. Mungkin singkat saja Pak Adi. Singkat saja, untuk guru-guru semangat. Meskipun tadi ya kata Om Damkar nih tentang masalah salary dan sebagainya, saya rasa untuk hal-hal kenominalan itu disingkirkan dulu. Karena kita mengajarkan dengan tulus dan sebagainya, saya yakin rezeki itu pasti akan datang. Amin. Amin. Terima kasih. Dan kita boleh berikan tepuk tangan yang begitu luar biasa untuk semua pahlawan kita, pahlawan masa kini. Terima kasih sekali lagi Pak Adi, terima kasih Dokter Dia, terima kasih Pak Arifin, Pak Purnomo dan juga Pak Umam. Dan di segmen selanjutnya pemirsa, kami juga akan menghadirkan sebuah persembahan spesial, akan ada yang spesial, tapi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Agita Mahlika, tidak terasa sudah 2 jam kita menemani untuk menginspirasi masyarakat Indonesia perihal dengan impact-impact kecil yang sebenarnya ini hasilnya juga besar akhirnya begitu ya. Betul, di Hari Pahlawan Nasional pada tahun ini kita sudah mendengarkan begitu banyak cerita yang luar biasa dari para narasumber yang merupakan pahlawan masa kini. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Purnomo, Pak Arifin, Dokter Dia dan juga Pak Adi yang begitu para pahlawan masa kini yang tentunya sudah menebarkan kebaikan. Betul, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini juga ditiru dan juga menjadi pemicu bagi masyarakat untuk bisa semakin menebarkan kebaikan. Tentunya, dan sebelum kita akan menutup program ini, nantinya kita juga akan mengalungkan medali kepada para pahlawan masa kini ini. Ya, memberikan penghargaan tentunya dari TV One kepada para pahlawan. Dan tentunya kebaikan-kebaikan ini semakin bergema sampai selama-lamanya. Didengar oleh masyarakat agar bisa ditiru tentunya ya kebaikan ini. Betul. Ya. Dan akhir kata, saya Agita Mahlika. Saya Shenada Mayana. Terima kasih. Sampai jumpa dan inilah penampilan dari Dewi Gita dan Trias.
Didukung oleh